Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan sistem e-learning pada penelitian saya, khususnya pada pengguna guru. Nah, oke. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah terkoneksi dengan internet. Nah, kalau sudah terkoneksi dengan internet, kita buka Chrome terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan pada kolom pencarian yaitu e-learning.smkmuhammadiyahsalwati.sch.id ya. Nah, kemudian yang kedua masukkan username dan passwordnya. Di sini masukkan username misalnya 041992, kemudian passwordnya, kemudian masuk. Kalau berhasil, kita akan langsung diarahkan ke halaman dashboard awal. Nah, ini kita sudah masuk ya. Ini saya sebagai Pak Randy Wahyu. Nah, di sini sudah ada kelas yang kita ampu. Nah, kelas ini dari mana kok tiba-tiba muncul ada kelas agama? Nah, ini dari admin ya, admin yang memasukkan gurunya ke masing-masing kelasnya. Nah, setelah itu kita langsung saja buka kelasnya yang akan kita kelola. Kira-kira ada apa aja? Oke, ternyata di sini ada pengumuman, ada link untuk pengerjaan tugasnya, link untuk pengerjaan ujiannya. Ini tulisannya salah ya, bukan TSPUAS. Oke, nggak masalah. Nah, kemudian di dalam sini nih sebenarnya sudah ada soal-soalnya, tapi saya jelasin sedikit aja. Tutorial yang pertama yang akan saya jelaskan adalah bagaimana caranya membuat soal. Sebelum kita membuat soal, kita harus membuat dulu form kuisnya. Apakah ini ulangan harian, atau apakah ini ujian akhir semester, ini kuis bab 1, kayak gitu. Nah, jadi kita harus hidupkan dulu mode ubahnya. Kemudian sini tambahkan aktivitas atau sumber. Di sini juga bisa tergantung dari keinginan aja sih. Kalau misalnya di sini bab 1 berarti tambahkan aktivitas atau sumber di bab 1. Kalau misalnya kita mau menambahkan kuisnya di bab 1. Kalau di bab 2, misalnya di sini bab 2, otomatis aku mau kasih kuisnya ke bab 2 aja gitu. Nah, berarti di sini tambahkan aktivitas atau sumbernya di kolom sini. Oke. Sebagai contoh saja, di sini saya misalkan tambahkan aktivitas atau sumber, yaitu di sini banyak sekali ya sebenarnya. Ada buku, ada file, kita bisa upload file, kemudian ada diskusi, kemudian pembelajaran. Sebenarnya banyak sih. Nah, di sini saya contohkan kuisnya aja dulu supaya gampang. Oke, nah setelah itu baru kita masukkan nama kuisnya nanti ini untuk apa? Apakah ujian akhir semester? Apakah ulangan bab 2 gitu ya. Oke. Nah, di sini perkenalan ini maksudnya ada informasi tentang kuisnya. Misalnya ulangan ini adalah pada materi bab 2, kerjakan dengan baik dan teliti, jangan lupa berdoa, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya skip aja ya. Nah, kemudian di sini waktu pengerjaan ini maksudnya apa sih? Nah, waktu pengerjaan ini kuisnya dimulainya kapan? Kemudian diakhirinya kapan? Misalnya di sini saya mau kuisnya mulai pada tanggal 31 ya, misalnya 31 Agustus. Oke, jam ini fix. Kemudian kuisnya diakhiri mau kapan? Saya mau 1 bulan aja, berarti 30 September. 31 September. Nah, kemudian kalau mau available kayak tidak terbatas, maksudnya nggak usah dibatasi waktunya.
ya berarti nggak usah diaktifin, dimatiin semua. Tapi kalau di sini saya lebih saran diaktifin aja supaya belajar melatih disiplin. Kemudian waktu pengerjaannya kita aktifkan, ini yang paling penting ya. Misalnya dalam mengerjakan soalnya ini saya kasih batas waktu 1 jam atau 60 menit. Atau kita juga bisa kasih 120 menit, terserah mau kasih berapa. Kalau saya sih 60 menit aja. Nah, kemudian ketika waktu berakhir, hal apa yang akan dilakukan oleh sistem? Apakah secara otomatis soal yang dikerjakan itu terkirim? Apakah ada tambahan waktu untuk mengirim tetapi tidak bisa untuk mengisi soal yang belum terjawab? Kemudian opsi yang ketiga, upaya harus diserahkan sebelum kadaluarsa atau tidak dihitung. Jadi sistem ini tidak mau menerima jawaban siswa yang waktunya sudah habis. Ya, kalau waktunya udah habis berarti sudah nggak bisa, berarti sudah tidak ada nilainya, kayak gitu. Ini terserah ya. Kalau saya ini aja deh. Nah, kemudian nilai ini, oke, yang di sini juga penting ya. Kalau yang ini saya skip aja. Nah, di sini yang paling penting. Upaya mengerjakan yang diizinkan berapa kali, maksudnya ini adalah berapa kali siswa dapat mengerjakan soalnya. Apakah hanya sekali aja, apakah 2 kali saja, boleh 2 kali, apakah 3 kali, terserah ya dari masing-masing aturan gurunya. Ataupun tidak terbatas, jadi kapanpun, sampai berapa kali pun, sampai 100 kali pun siswa bisa mengerjakan kuisnya gitu. Tapi kalau menurut saya itu tidak efektif ya. Lebih baik 1 kali aja kalau menurut saya, atau 2 kali deh, dikasih kesempatan deh gitu. Kalau masih salah berarti dikasih kesempatan yang terakhir gitu, supaya nilainya agak lebih tinggi misalnya. Tapi di sini saya kasih 1 kali aja. Nah, kemudian tata letaknya ini, apakah soal-soalnya ini munculnya satu-satu, kayak soal 1, kemudian nanti next soal 2, next soal 3 gitu. Jadi satu-satu ya, setiap lembar 1 soal, setiap lembar 1 soal. Atau bisa setiap lembar itu 2 pertanyaan, atau setiap lembar 3 pertanyaan. Nah, ini tergantung dari gurunya mau atur seperti apa. Nah, kemudian apakah soal ini langsung dalam 1 halaman? Jadi ketika si siswanya buka jebret, itu langsung muncul soal 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau menurut saya itu apa ya, boleh sih sebenarnya, boleh, cuma kalau saya saranin itu yang ini aja, tiap pertanyaan, karena nanti ini kita bisa acak. Jadi si siswa A sama siswa B yang duduknya berdampingan, dia tidak bisa langsung mengerjakan di soal yang sama, tapi karena soalnya acak gitu. Oke. Nah, kemudian di sini perilaku soal ini ya. Perilaku soal ini acak atau tidak. Di sini tergantung mau acak atau tidak ya. Kalau saya pilih yang acak aja. Oke. Yang ini, kalau ini kita skip aja ya, karena ini, kalau ini kayak aturan defaultnya aja sih sebenarnya. Yang ini, oke. Yang paling penting tadi yang ini ya, yang atasnya tadi ada perilaku soal, tata letak, kemudian nilai, waktu pengerjaan, sama umum. Oke, setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus, atau simpan dan tampilkan. Kalau saya yang ini aja. Oke. Nah, ini ya, ini sudah kita buat tadi ulangan bab 2. Nah, kemudian apakah siswa langsung bisa mengerjakan ini? Tidak bisa, karena kita belum kasih soalnya. Nah, bagaimana caranya kita mau menambahkan soalnya? Nah, bagaimana caranya kita mau menambahkan soalnya? Kita langsung pilih setting pada kursus ini ya, bukan pada kolom di sini, tapi di sini setting, kemudian klik selengkapnya.
Nah, setelah itu kita akan ditampilkan atau diarahkan ke halaman administrasi kursus. Nah, di sini kita akan menyeting. Ini kita bisa mengatur secara penuh. Di sini kita bisa upload penggunanya siapa, kemudian ini pengguna terdaftarnya ya, ini penggunanya siswa-siswanya ini siapa aja nih yang sudah masuk ke kelas agama misalnya. Nah, di sini sudah ada 25 siswa. Oke, ini kita skip aja. Kita kembali ke sini. Kemudian kita mau menambahkan soal ya. Nah, kita pergi ke bank soal. Di sini ada soal-soal kategori import ekspor. Jadi soal-soal ini sebenarnya kita bisa import dari file yang sudah ada, misalnya dari Word, ataupun kita bisa ekspor. Nah, tapi di sini saya contohkan biar gampang dulu. Saya kasih yang mudah-mudah. Oke, sini kita klik soal-soal. Nah, kira-kira kalau kita sudah klik tadi, apa yang terjadi? Kita akan ditampilkan ke bank soal yang dimana di sini tertera soal-soal yang bisa kita jadikan kuis atau soal-soal yang sudah kita buat juga. Nah, di sini ada soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat. Nah, ini yang buat ini kan admin ya. Jadi misalnya bagaimana kalau saya sendiri sebagai seorang guru mau buat soalnya. Kita tinggal klik ini aja, buat soal baru, kemudian kita mau pilih apakah pilihan ganda, benar salah, kemudian mix and match, kemudian jawaban singkat, esai, terserah ya. Nah, kalau yang pilihan ganda, benar salah sama mencocokkan ini, kalau menurut saya ini sudah otomatis ya, jadi kita bisa langsung kasih jawaban yang benar sama jawaban yang salahnya. Jadi nanti setelah siswa mengerjakan soalnya, nanti sistem sudah berikan feedback kepada mereka bahwa jawaban yang tadinya mereka jawab ini salah gitu. Nah, misalnya sini saya kasih contoh pilihan ganda aja. Oke, kita klik tambahkan. Nah, kemudian di sini kita kasih nama soal. Nama soalnya apa? Misalnya soal, ini kan agama ya, soal tentang sholat misalnya. Atau bisa kita lebih gampang lagi soal 6 misalnya. Oke. Nah, kemudian di sini teks soalnya nih. Teks soalnya apa? Soalnya misalnya sholat sunnah terdiri sholat, misalnya sholat subuh dilaksanakan ini ya, waktu sholat subuh yaitu misalnya. Kemudian ini kita skip aja umpan baliknya ini. Kita pilih option jawaban. Kita pilih option jawabannya ini mau acak atau tidak. Kalau saya sih acak aja. Nah, kemudian menomori pilihan. Nah, ini option ya, A, B, C, atau 1, 2, 3, atau Romawi. Kalau saya biasanya pakai yang ini, A, B, C. Nah, kemudian ini semua jawaban ada pilihan 1, pilihan 2. Maksudnya ini adalah pilihan 1 ini A, pilihan 2 ini B, pilihan 3 C, pilihan 4 D, dan pilihan 5 E. Nah, misalnya pilihan 1 ini saya mau yang di option A ini saya mau kasih apa ya? Waktu adalah pukul 7 hingga 12. Nah, misalnya ini kan berarti salah ya. Berarti kita kasih nilainya di sini tidak ada. Oke, kalau misalnya benar berarti di sini 100%. Itu kan dia 10%. Ini kalau misalnya opsi jawabannya ini kita berikan nilai yang sebenarnya benar, tapi ada ada kategori khususnya. Misalnya jawaban A ini sebenarnya jawabannya benar, tetapi ada yang paling benar, ada yang sedang-sedang saja. Ya, kemudian yang pilihan 2 misalnya pukul 10 hingga 13. Ya kan salah ya, berarti tidak ada gitu.
Kemudian misalnya pilihan 3 pukul 4.50 hingga 6 misalnya. Nah, ini kan benar, berarti kita kasih nilai 100%. Itu juga sebaliknya ya, 4, 5. Kemudian kalau pilih, kita mau kasih lagi yang F, G, H, berarti nanti ada 4, ada 8 pilihan, ya berarti kita tinggal klik yang ini. Kosongkan untuk 3 lebih banyak pilihan. Sesuai aja. Nah, kemudian ini umpan baliknya ya. Jawaban Anda separuh benar, jawaban Anda salah gitu. Ini kita skip aja deh. Nah, kemudian kita simpan aja, simpan perubahan. Oke, nah di sini sudah ada soalnya yang udah kita tambahkan. Misalnya soal 6 ini. Oh, tadi saya sudah menambahkan soal 6 yang dibuat oleh Pak Randy Wahyu gitu. Nah, ini soal yang di bawahnya ini warnanya abu putih, berarti sini ada tulisannya dibuat oleh admin gitu. Kalau kita mau tambahkan soalnya, berarti kita tinggal centang aja soal mana yang akan kita tambahkan. Nah, kemudian kita pindah ke Oke, selanjutnya kita tambahkan ke kuisnya. Klik kuisnya. Kemudian sini kan ada tulisannya ya, belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Kita masukkan dulu pertanyaannya. Kita edit kuis. Kemudian tambah. Nih, tambah pertanyaan baru atau dari bank soal aja. Kalau mau tambah sendiri nggak apa-apa. Kalau mau dari bank soal juga lebih gampang. Nah, di sini soal-soalnya nih, ada soal 6, soal ini tadi yang sudah dibuat ya. Kemudian kita tinggal checklist aja, atau bisa satu-satu boleh, satu-satu boleh nih. Misalnya kita mau kasih 2 aja deh, ya nggak apa-apa, terserah. Oke, kemudian tambahkan soal terpilih pada kuis. Oke, kita tambahkan. Nah, ini sudah tersimpan ya. Kemudian kita simpan aja. Oke, kita kembali ke halaman kursusnya. Nah, sini coba kita lihat ulangan bab 2. Nah, sini sudah ada. Sini sudah, tulisannya tadi sudah tidak ada. Berarti ini sudah bisa dikerjakan. Kuis ini akan ditutup pada Jumat 1 Oktober. Atau pengerjaannya 1 jam. Jumlah percobaan yang diperbolehkan hanya 1 kali saja. Oke, seperti itu. Oke, tadi kan membuat soal sudah nih. Saya mau memperlihatkan bagaimana caranya melihat hasil pekerjaan dari siswa. Nah, tadi saya sudah coba kerjain soalnya pada bagian UTS. Kita melihat nih. Nah, di sini ada tulisannya yang telah mengerjakan 1 orang. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini yang baru mengerjakan adalah Adistia dengan nilai dengan keadaan selesai. Dia sudah selesai mengerjakannya. Dia mulai kuisnya ini pada pukul ini, selesainya pada pukul ini, tanggal ini. Waktu mengerjakannya dia 2 menit 5 detik dengan nilai 2. Soalnya ada 5. Jawaban yang salah 4 dan yang jawaban yang benar 1. Nah, kemudian ini hanya Adistia yang baru mengerjakan. Kalau misalnya ada 10 siswa yang sudah selesai mengerjakan, berarti di sini nanti ada 10 siswa. Oke, ini sebagai grafiknya ya, rentang nilai siswa. Nah, Adistia tadi kan dapat nilai 2 ya. Ini dapat nilai 2. Berarti dia ada di grafik nilai 2 hingga 2,5. Sini. Kalau misalnya ada 10 siswa, berarti nanti ada 10 batang di sini. Oke. Itu aja sih sebenarnya.
Kalau kita mau unduh nilainya bisa, nih kita bisa tinggal klik unduh sesuai dengan formatnya, mau format Excel atau Notepad atau coding JavaScript, HTML table atau Excel. Kalau yang lebih gampang nih Excel ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.